Bagus ya Dan? Bu Irmi album ini kan nggak sih? Punya dong. Album beneran begini? Album. Tadi saya Kan jadul. nggak dibawa. Jadul zaman kapan? Sekarang kan sudah digital. Digital ya. Nggak, tapi kalau ibu lebih suka pakai album. Apa sih yang mungkin suka? Ini kan repot, harus disimpan makan tempat. Nggak tahu ya, kalau ini old fashion tapi aku suka yang masih bisa dipegang gitu loh. Kalau digital kan nggak bisa ya Dan? Ya dipegang aja komputernya, dipegang. Enggak ya? Nah kita mendingan kita bicara deh. Ya. Apakah ini masih relevan? Exactly. Tadi kamu bilang digital. Ya kan, apa juga masih relevan album foto sekarang. Dan Anda sahabat-sahabat dia nih, pilih yang digital atau yang album sih. Kita akan ngobrol-ngobrol setelah ini. Sebelumnya jangan lupa dong ya, silahkan untuk like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Dan follow Instagram @riyadipranata. Yes, ini dia sudah hadir. Kita sudah hadir kan Pak Michael Koswara. Hai Pak Michael. Halo semua. Dari photobook.id ya Pak ya? Photobook.id. Iya betul. Nah itu, Pak Michael boleh lebih dekat ke mic-nya Pak? Oh oke. Atau digeser aja mic-nya. Iya. Siap. Jadi Pak, sebagai anak milenial generasi terakhir, saya sih Dan sempat sebagai yang generasi yang generasi suka album saya Pak. suka album. Saya sempat merasakan foto dicetak dan ditempel di album waktu itu gitu. Dan sekarang kok tiba-tiba kan sempat hilang ya di masa-masa kemarin semuanya ke digital gitu. Sekarang kok muncul lagi album-album ini, emang lagi gitu gimana sih Pak? Iya. Jadi sebetulnya album-album seperti ini itu selalu ada ya. Selalu ada. Tetapi memang pangsa pasarnya berkurang. Ya, jadi bagi kami yang bergerak di industri fotografi, khususnya di bidang cetak foto, itu memang ketika masa digital udah masuk, yang terjadi adalah banyak orang yang kemudian tidak lagi mencetak gitu. Ya, dan ini adalah hal yang memang wajar terjadi ya saya kira, khususnya karena sekarang ini kan orang-orang lebih banyak mungkin sharing lewat sosial media. Ya. Kemudian apalagi ada WhatsApp, sharing lewat WhatsApp begitu ya. Tetapi pada intinya ada beberapa hal yang sebetulnya kita tetap harus jaga, khususnya karena file foto digital ini kan bisa hilang. Nah itulah yang sering terjadi. Jadi ini masih perlu banget. Sangat perlu. Jadi seringkali ada klien yang datang ke tempat kami misalnya, ya dengan sedih hati. Karena apa? Karena misalnya handphonenya rusak, hard disknya rusak, Iya benar. kemudian juga mungkin dia upload fotonya di sosial media, Passwordnya lupa. Mungkin password lupa bisa di recover, nggak masalah. Tapi yang terjadi mungkin di hack. Jadi pernah ada terjadi akun sosial medianya di hack, nggak tahu kenapa si hackernya ngapus seluruh foto-fotonya. Dan foto ini kan momen yang nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang, setuju. Betul, jadi sangat disayangkan gitu kalau kita sampai tidak punya backup istilahnya dalam bentuk cetakan. Jadi dan walaupun ini era digital, dia tadi ngomong digital, kita tetap butuh cetakan. Betul. Karena ini sebagai backup. Betul. Oke. Kalau dari apa namanya teman-teman yang sekarang muda-muda sekarang juga apakah masih kepengen dicetak gitu sih Pak? Mungkin mulai lagi ya, saya kira. Jadi kita ini salah satu campaign yang kita lakukan itu untuk kembali mencetak, seperti juga dulu kakek nenek kita, orang tua kita itu nyetak. Ya. Cuma ada bedanya, kalau dulu kan emang ditempel ya Pak. Betul. Kalau ini nih kelihatannya kan udah dicetak ya. Betul. Jadi kelihatan nggak sih? Nanti kita tayang ini kita cocokkan. Kalau zaman dulu kan yang benar-benar lembar fotonya tuh ditempel-tempel. Iya, jadi zaman dulu itu kan cetak foto kita sebut satu-satu, kemudian ditempel di album yang modelnya lem. Ya itu zaman dulu. Tapi sekarang kita dengan kemajuan teknologi kita bisa desain semuanya. Jadi satu halaman itu fotonya bisa berbagai ragam ukuran kan? Iya, seperti ini. Iya, seperti itu. Jadi mereka kemudian bisa dapat lebih banyak foto di dalam satu album. Begitu. Dan lebih rapi kayaknya ya Pak ya. Kalau yang foto ditempel itu lama-lama jadi kayak kuning sih kalau yang saya tuh waktu anak-anak bayi gitu. Yang ditempel pakai itu loh, pakai apa kayak
pakai, ya kita sebut album lem dulu. Iya, album lem. Kalau ya. ini kan kayaknya enggak ya Pak, enggak bakal. Ya, secara teori ya, menurut dari yang menjual mesin dan menjual kertas, mereka bilang foto ini bisa tahan 100 tahun. 100 tahun. Tetapi pada intinya ya jangan kemudian disimpan misalnya di tempat yang lembab. Namanya kertas itu kan musuhnya adalah bisa jamur, ya. Bisa nempel. Ya, jadi kita tetap harus taruh di tempat ya paling tidak suhu ruangan yang ada sirkulasi udara yang baik gitu. Sehingga dia bisa bertahan selamanya. Kemudian musuh yang kedua pasti semua warna cetakan apapun itu adalah sinar UV. Jadi jangan jemur album ini. Ya mungkin kalau kejemur satu hari ya oke ya. Tapi kalau kita taruh di lemari misalnya. Terus setiap minggu dijemur. Terus setiap sore mataharinya lewat jendela kena rak ini. Mungkin dalamnya nggak apa-apa, tapi paling nggak bagian punggung, bagian cover. Bisa pudar ya? Pudar. Oh oke. Ini hal baru benar. Saya kan tadi ngeledek, saya bilang ya minggu dijemur, tapi ternyata benar. Taruh di lemari yang kita harus perhatikan sore atau pagi kena terus gitu sama aja. Betul. Jadi jangan taruh di tempat lembab, tapi juga jangan taruh di tempat yang terekspos sinar matahari. Jadi yang misalnya sampai harus ya namanya kita mendesain rumah mungkin rak bukunya udah di situ ya. Terus kita mau foto-foto ini kan sebagai perpustakaan sebetulnya. Jadi kalau selama ini kan di rumah mungkin orang punya perpustakaan buku-buku bacaan. Nah kami itu ingin sekali setiap family itu punya perpustakaan album foto. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Disusun rapi, ya. Dan di punggungnya itu kan kita bisa tulis semua. Ini kejadian atau peristiwa apa atau event apa. Jadi mulai mungkin dari pacaran, kemudian lamaran, mungkin tunangan, mungkin terus pernikahan, mungkin prewedding dulu ya, terus pernikahan, terus mungkin ada honeymoon, sampai mungkin punya anaknya. Jadi apa namanya Pak? Library foto. Library foto, betul. Sampai mungkin nanti bahkan anaknya menikah, punya cucu lagi. Itu semua bisa kita taruh di perpustakaan album keluarga kita. Ya, itulah yang ideal sekali. Kenapa? Karena saya perhatikan ya, mungkin kita semua ngalamin nih. Saya kan memang fotografer dan hobi foto. Jadi saya selalu jaga foto saya. Ya. Yang saya lakukan apa? Ketika saya foto misalnya, kemudian saya sampai di rumah, ya setelah event, saya pasti pindahkan hard disk di komputer saya. Ya, setelah itu saya akan copy di backup hard disk saya 1, saya masih copy lagi di backup hard disk saya 2. Kayak skripsi ya Pak? Banyak. Kenapa? Karena saya tahu ini sangat riskan gitu. Kemudian ya sebagian mulai sekarang saya juga upload tentunya ke Drive, ke Google Drive. Tapi saya juga nyetak. Ya, jadi kendalanya kenapa? Dengan kita simpan semua file foto kita dalam bentuk digital, itu sebetulnya mungkin ini pengalaman kita ya. Kapan sih terakhir kita lihat foto-foto itu? Wah, iya saya. Memang fotonya ada, saya jaga itu fotonya ada, tapi saya nggak lihat lagi. Karena foto banyak sekali. Kemudian anak-anak saya pun juga kalau mungkin saya nggak pas buka, mereka juga nggak lihat. Ya, dan itu beda sekali dengan kalau foto itu ada di rak. Ya, jadi emosional yang kita dapat dengan kita membuka halaman, membolak-balik halaman itu nggak terbeli dan nggak tergantikan. Ya, jadi ketika itu foto mudah diakses, kita pasti akan sering lihat. Iya benar. Kalau sekarang menasihatkan Pak Michael kapan terakhir buka? Kapan? Di laptop harus buka laptop harus betul. Apalagi mungkin udah di hard disk backup gitu kan. Lebih nggak kebuka lagi. Ya, jadi memang kita harus mulai lagi nyetak gitu. Karena apa? Karena kita mau belajar dari kakek nenek kita, orang tua kita. Coba kalau kita misalnya ke rumah orang tua kita ya, album itu pasti akan kita lihat. Iya benar. Ngelihat waktu masa kecil kita dulu, ya, mama papa kita masih muda gitu. Ya kita masih mau lihat. Apalagi kita udah punya anak. Kita pasti datang, wah mereka pasti excited sekali diceritain itu. Dan itu momen-momen
emosi yang nggak bisa didapat dengan kita nyimpan di file digital. Setuju. Gitu. Benar, poinnya menarik. Dan apalagi sekarang album-album foto itu macam-macam ya Pak? Ya, betul. Ya ini kami mau kasih contoh gambaran aja, contoh. Ini contoh boxnya. Bahwa itu bisa dibuat berbagai macam kemasan ya. Jadi berarti box, bisa sebenarnya mirip dengan undangannya. Betul. Kalau ada event ya. Jadi memang kami juga fabrikasi semua ini kan sendiri. Ya kita ada tim yang bisa bikin segala macam. Kalau yang ini lucu nih. Bentuk. Ya ini seperti contoh kayak koper ya. Dan dibukanya beneran begini Pak? Iya, betul. Oh. Dibuka juga repot ya? Iya. Oke. Tapi lucu loh, ini kayak koper bisa dibawa nih, bisa dibawa. Ini lebih yang buat wedding lah ya. Tapi kami mau kasih contoh aja bahwa kami bisa kerjakan ini semua. Ini dikerjakan sendiri Pak, termasuk ini kan kulit ya? Iya, jadi kita beli semua bahannya, kita lem, kita jahit semua sendiri. Jadi apa saja yang dilayani oleh Photobook.id Pak? Kalau Photobook.id sebetulnya lebih ke cetak foto album, tetapi Photobook.id ini adalah bagian juga dari RQS Studio, di mana kami juga punya studio foto di daerah Kemanggisan di Jakarta Barat. Ya. Jadi kami melayani, kita ada studio indoor untuk foto family, untuk foto pre-wedding, foto wedding. Saya pernah ke sana loh. Iya, Budia pernah ke sana. Jadi kami melayani hal itu juga tentunya pembuatan frame, kemudian juga album-album yang lain ya, karena kita juga masih ada tentunya hal-hal yang seperti itu, album-album biasa. Ya kemudian juga kita ada untuk event fotografi, pre-wedding, wedding, semua yang berhubungan dengan fotografi. Tapi kalau Photobook.id sendiri memang saya arahkan untuk lebih ke bikin album, membuat albumnya. Oke. Untuk album-album seperti ini yang sedang diminati seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Atau kayak gini ya, pakai box. Atau pakai box, ya. Tetapi memang saya sarankan kalau kita mau bikin perpustakaan album, ya kita nggak usah rumit-rumit, karena juga nggak usah keluarin biaya-biaya buat bikin kotak ini. Bikin saja buku seperti majalah. Iya, jadi kayak gini nih nanti bentuknya ya. Misalnya ada gini, betul. Nanti kan dijejer-jejer gitu loh, berseri. Dan memang saya pikir lebih baik kalau itu portrait, karena kita biasa lihat buku lebih gampang ketika portrait seperti ini. Kalau ini kan kita sebut landscape. Pak, mau nanya dong, jadi ikut nanya nih ya. Padahal podcastnya ini ya, tapi karena saya benar-benar mau nanya untuk saya. Kalau foto-foto zaman dulunya saya yang udah dicetak itu bisa dijadiin selama filenya ada bisa Bu. Nggak ada Pak, cuma ada cetakan yang lembaran-lembarannya itu. Apa di scan ya? Iya, kita mesti scan lagi. Kalau masih ada negatifnya, kita bisa scan negatifnya. Nah itu negatifnya tuh udah amburadul. Jadi ada, tapi udah nggak tahu tuh yang punya yang mana negatifnya. Iya. Itu jeleknya kan sebenarnya zaman dulu. Jadi ditumpuk aja. Saya udah bingung ini negatif yang mana negatifnya. Yang ada foto, tapi yang lembaran itu loh Pak yang dicetak itu. Oh itu di scan ya berarti. Atau kita foto ulang sebetulnya. Kalau misalnya kadang-kadang mungkin udah susah yang dicabut kan, kalau udah begitu lama nempel, ya kita mesti foto ulang. Bisa difoto, jadi hasil foto difoto lagi? Difoto, iya. Jadi kita sebut namanya repro. Oh itu namanya repro. Kemudian dibeginikan. Ya betul, ditempel lagi, di digitalize lah ya, digitalize kemudian didesain jadi album begitu. Menarik. Sebenarnya Pak Michael ini juga ada tour loh. Tour yang terkenal itu Stella Quarta. Kita mau bahas sekarang sekali ya. Tapi siapa tahu sahabat Diani ada yang mau jalan-jalan, khususnya Holy Tour ya. Iya, kita memang udah 26 tahun bergerak khusus di bidang tour ziarah rohani Kristiani. Ziarah rohani Kristiani. Iya. Ini terakhir mana Bu sama Pak? Belum, makanya mau. Selama ini ngurusin rohana. Sama Asmuni dong. Baru sekarang mau rohani. Pak Michael, untuk sahabat-sahabat Diani yang ingin kenal lebih dekat dengan Photobook.id dan juga RQS Studio, Pak, silahkan bisa kemana? Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin lagi mencetak foto-fotonya dalam bentuk foto album, bisa lihat di website kami di photobook.id atau di IG kami Indonesia Photobook ataupun di Facebook kami photobook.id. Baiklah. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih Pak Michael. Thank you.
Wah, semoga betul-betul menginspirasi, mengingatkan kembali bahwa ternyata banyak hal yang menarik dengan mencetak foto. Tidak hanya soal mencetaknya, tapi kenangan yang tidak akan terulang lagi ya, Bu. Yes, ya. Dan Diani juga, kalau Diani sih emang Diani suka banget yang cetak-mencetak ini. Kelihatan ya dari generasi. Tapi tadi Pak Michael juga bilang kok, bukan cuma dari generasinya saya, tetapi kalian pun sahabat Diani yang sekarang muda-muda mempersiapkan pernikahan segala ya Pak Michael ya, boleh dipikirkan untuk mulai mencetak kembali karena segala sesuatunya supaya ada backup ya Pak, supaya tidak hilang. Berbicara tentang mencetak foto ini Pak, apa sih tantangannya untuk mencetak kan foto? Kan kadang orang males mencetak itu kenapa? Iya betul. Milihnya susah ya? Saya kebetulan tadi Bu Diani mungkin sampaikan juga bahwa saya di dunia tour sudah 26 tahun ya, dan salah satu services yang photobook.id ini memang buat waktu itu adalah untuk melayani para peserta-peserta tur saya. Ketika pulang mereka bisa mencetak foto mereka. Ya, karena memang saya perhatikan ya, kalau kita pergi dalam satu perjalanan sekarang, anggap saja selama 2 minggu, ya, itu foto itu ribuan. Ya. Orang dulu zaman film ya, kita cuma punya 1 roll 36. Dan itu kan saya alami. Ya, saya ketika belum ada kamera digital, ketika saya pergi tour, saya ingat saya selalu bawa 10 sampai 12 roll. Maksimal ya, dan itu pun udah banyak. Karena mungkin kalau peserta turnya bawanya mungkin hanya 1-2, ya 3-4 roll. Dan kalau foto kan betul-betul kita harus mikir ya, karena hanya 36 1 roll. Nah, dengan era digital semua orang 1 kali shoot aja bisa 10 kali. Iya betul. Ya ulang. Ada yang ulang semua. Jadi ketika mereka selesai, pusing. Fotonya ribuan. Ribuan. Dan mereka pengen bikin album ini, ya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di rumah, mereka masukkan itu foto di komputer. Udah males deh. Jangan ke komputer dulu deh. Banyak orang yang mungkin nggak punya PC lagi sekarang atau notebook, mereka biasa semua di handphone. Ya mereka lihat fotonya di handphone kecil-kecil, ada ribuan. Terus suruh pilih, karena biasanya kalau kita mau nyetak, ya dalam satu album 40 halaman, itu kan paling kita bisa masukin sekitar 125 foto lah. Ya, nah mereka kan berarti harus milih dari ribuan foto jadi 125 foto. Itu mereka pasti udah bingung. Iya. Betul Pak. Dan ada satu hal juga, emosional mereka kan attach sama peristiwa itu. Jadi mereka pasti mau perfect. Yang ini aja. Yang ini matanya merem, ini nggak senyum gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak dikelarin sama mereka. Iya. Udah berangkat turun lagi. Wisata lagi perjalanan berikutnya. Udah keburu holiday lagi. Udah lagi mulai perjalanan berikutnya. Iya. Gitu. Jadi akhirnya apa? Nggak pernah jadi albumnya. Nah, salah satu kelebihan photobook.id, kita itu mau bantu itu. Jadi, bantu milihin. Jadi udah kirim aja, nggak usah pusing-pusing zaman sekarang. Ya kita tahu internet kita juga nggak semua orang punya internet cepat. Jadi nggak perlu repot-repot upload. Ya sekarang ini kan courier service gampang. Udah copy aja semuanya di USB, ribuan foto tersebut. Ya kirim ke kami, terus tinggal bilang, ini foto yang saya mau cetak, yang ada orangnya, wajahnya si A, si B, si C. Nanti kita akan minta tim kita untuk pilih. Ya, jadi apa yang saya lakukan, itu biasanya saya akan print beberapa foto yang ada wajah orang yang mau di print. Ya. Dan kita akan minta tim untuk ambil foto hanya ada orang-orang ini aja. Kecuali kalau itu foto bersama ya. Nah, jadi setiap album, misalnya contohnya ya, ketika orang pergi dengan Stella Quarta tadi dan pulang, mereka mau bikin albumnya, misalnya di dalam tour tersebut, di dalam grup tersebut ada 5 keluarga misalnya. Mereka akan dapat album, semua 5-5-nya beda. Jadi nggak umum ya, bukan berarti, karena kan nggak lucu ya, kita udah pesan foto album, begitu dibuka fotonya isinya orang lain semua. Iya benar. Jadi kalau 5 keluarga, si keluarga ini dia dapat foto yang keluarganya dia, ini keluarga dia. Iya, jadi itu salah satu juga menarik yang kita sih. lakukan. Karena kalau nggak pasti nggak nyetak mereka. Iya terlalu overwhelm, melihat banyak banget. Iya banyak banget.
Jadi itu salah satu tantangan yang diselesaikan oleh fotobook. Betul. Iya, servisnya fotobook. Solusi yang saya lihat salah satunya mengatasi supaya orang bisa nyetak lagi. Iya. Baiklah, agar tidak hilang juga Anda menyaksikan video ini, silahkan like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Plus silahkan follow Instagramnya Dian. Iya, sekali lagi terima kasih Pak Michael dan Terima sahabat kasih. Diani. Salam keluarga langgeng sejahtera. Bye.